Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmatnya pagi ini yang kita rasakan ya, yaitu nikmat iman, nikmat kesempatan. Salam kita persembahkan juga kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita Quran dan Sunnah al-Maqbulah untuk kita ikuti demi kebahagiaan kita di dunia dan juga nanti di akhirat kelak. Pagi ini kita bicara tentang fikih kurban, hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurban, korban beribu kurban, mendekatkan diri artinya kurban. Ibadah kurban ini sudah disuruh Allah sejak Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam, ketika Qabil anak pertama berselisih dengan Habil anak kedua, karena Qabil satu rahim dengan Ikrimah, namanya Ikrimah. Sedangkan Habil satu rahim dengan Yahudza, namanya Yahudza. Karena manusia pada saat itu cuma mereka ya. Akhirnya Allah menyuruh kawin silang. Qabil menikah dengan Yahudza, Habil dengan Ikrimah. Ternyata Ikrimah lebih cantik daripada Yahudza. Qabil nggak mau. Qabil maunya dengan Ikrimah. Nggak bisa karena mirip-mirip satu rahim. Karena anak Siti Hawa itu kembar semua ya, kecuali satu yang tidak kembar. Lupa namanya yang tidak kembar itu. Kalau salah Syekh, dia lahir sendirian. Yang lainnya kembar. 20 kali ya Hawa melahirkan anaknya kembar kabeh. Lalu disuruhlah oleh Nabi Adam untuk berkurban pada saat itu. Mulai berkurban pada saat itu mendekatkan diri kepada Allah. Kurban Habil diterima, Qabil tidak. Berarti kesepakatan tetap ya. Habil menikah dengan Ikrimah, Qabil dengan Yahudza. Datanglah bisikan setan. Akhirnya Qabil membunuh Habil. Itulah pembunuhan pertama umat manusia. Pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Akhirnya Qabil bingung, jenazahnya diapain kira-kira gitu. Akhirnya datanglah burung gagak, babullah ya, burung gagak. Karena satu-satunya burung di alam ini yang menguburkan temannya itu, yaitu burung itu. Jadi kalau temannya mati, nggak dibuang aja, dimakamin. Nah, kalau burung itu lalu mengajarkan kepada Qabil tentang menyelamatkan jenazah Habil. Setelah itu Qabil lari, dia bikin rumah di bawah gunung perkampungannya. Lalu Nabi Syed, setelah Nabi Adam, Nabi Syed Syayada disuruh untuk memerangi Qabil karena sudah jauh dari
jalan Allah. Saya belum dapat cerita apakah setelah pembunuhan Habil, Qabil menikah dengan Ikrimah atau Yahudza. Kalau dengan Ikrimah berarti tetap melanggar aturan. Nah, ini saya belum dapat cerita ini. Apakah menikah dengan Yahudza sebagaimana keputusan Nabi Adam pertama? Curiga saya dia menikah dengan Ikrimah. Berarti kita anak haram ya. Keturunan haram. Kita mulai kurban ini dengan ayat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini diturunkan Allah ketika Rasulullah dibully oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, kamu abtar. Abtar itu artinya punah ya. Rasulullah tidak punya anak laki-laki sampai dewasa yang memberikan keturunan. Berarti punah, karena orang Arab keturunannya dari laki-laki ya. Kalau saya dari ibu ya, suku Minang Kabau dari ibu. Ibu saya Caniago, saya Caniago. Suku saya Caniago. Tahu ya rumah makan Caniago? Itu suku saya itu. Rumah makan Caniago itu suku saya. Nah, kalau selain yang ada 3 suku di dunia, Minang, India, dan sebuah suku di Amerika, itu mengambil keturunan dari ibu. Ini memang tidak sesuai ya dengan Islam. Islam itu dari bapak. Makanya Buya Hamka pernah mengkritik ini dulu ya. Sedangkan adik Buya Hamka yang bernama Willy Ambrus itu pendeta, adik kandung Buya Hamka itu pendeta. Dia yang banyak mengkafirkan orang-orang Minang. Pendeta ini namanya Willy Ambrus, kalau nggak salah sekarang pendeta Willy Ambrus, adik kandungnya Buya Hamka. Jadi ya Buya Hamka ketika mengomentari adiknya itu ya jalan hidayah macam-macam ya. Adiknya begitu ya begitu. Walaupun kakaknya Buya Hamka, adiknya seorang pendeta, Willy Ambrus namanya. Willy Ambrus. Ya begitulah kehidupannya. Kakaknya ulama besar, dia pendeta besar. Nah itu namanya abtar. Ya Muhammad, kamu abtar. Sebab sudah dicari kekurangan Rasulullah di bidang lain nggak ketemu. Akhlak sempurna, akhlak kelakuan sempurna, nggak ketemu lagi. Mau dibully apaan Rasulullah ini? Semuanya sempurna. Nah ketemulah satu itu, abtar itu. Ya Muhammad, kamu abtar. Kamu tidak punya anak laki-laki, Qasim Abdullah. Ya, Qasim Abdullah, ya anak Maryam. Maryam menikah dengan Rasulullah, budak dari Mesir yang dihadiahkan kepada Rasulullah ketika berdakwah ke Mesir. Maryam dengan seorang budak lagi, akhirnya dinikahi sama Rasulullah, dia menjadi merdeka. Nah, itulah ibunda Ibrahim. Meninggal umur 2 tahun. Mungkin hikmahnya pasti ada hikmahnya dong. Rasulullah tidak punya anak laki-laki sampai dewasa supaya tidak dikultuskan. Muhammadiyah anti pengkultusan orang ya, tidak dikultuskan. Seandainya Rasulullah punya anak laki-laki mungkin dikultuskan jadi Tuhan ya. Sayyidina Ali saja, Ali bin Abi Thalib itu sepupu Rasulullah, itu dikultuskan jadi Tuhan oleh Syiah. Ya Ali kau Tuhan gitu. Itu cuma saudara sepupu loh, belum anak lagi tuh. Nah Rasulullah punya cucu dari 3 orang ya, Zainab dan dari 2 orang, Zainab dan Fatimah.
Ruqayyah dan Ummu Kulsum tidak punya keturunan. Hasan Husain anaknya 7 ya. Hasan menikah 400 kali. 400 kali menikah. Sayyidina Hasan bin Ali. Karena orang-orang Madinah pengen berhubungan langsung dengan Rasulullah. Makanya dinikahkan anaknya dengan Hasan. Ketika Sayyidina Ali tahu, Sayyidina Ali waktu jadi khalifah berpidato, jangan kalian nikahkan lagi anak kalian dengan anak saya. Malah dimarahin Sayyidina Ali. Apa urusan kau? Kami ingin menyambung keturunan kami dengan Rasulullah. Makanya rame-rame ya, nikah 4 cerai, pokoknya pernah berhubungan dengan keluarga Rasulullah. Begitu mulianya ya. Nah, makanya Allah balas itu dalam surat ini Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak sekali kata Allah. Nggak usah mikirin keturunan. Nggak punya anak juga nggak apa-apa gitu. Ya, santai aja. Jadi kita yang belum diberi keturunan ya, santai. Sedikit ya. Ini vaksin Bill Gates. Saya curiga dengan vaksin Bill Gates. Boleh dong curiga. Karena dulu pernah saya sampaikan sebuah survei dari PBB bahwa umat Islam mayoritas di dunia 2030. Survei ya 2030 umat Islam mayoritas. Mereka ketakutan. Dikit aja takut apalagi banyak gitu ya. Yang namanya kafirin itu. Makanya muncullah ide dari orang-orang barat itu untuk depopularisasi. Untuk mengurangi jumlah kelahiran umat Islam. Sebab umat Islam itu masih banyak kelahirannya, Pak. Pernikahannya masih tinggi. Angka pernikahan itu kalau salah 2, 5, 6, 7 ribu gitu. Perceraian itu masih rendah. Sekarang cerai agak banyak sekarang ya. Sekarang cerai agak banyak. Tapi belum mengalahkan angka pernikahan. Yang agak-agak dekat itu Banyuwangi sama Indramayu. Nah, itu memang angka perceraiannya tinggi. Misalnya banyak janda itu. Perempuan sekarang tidak takut menjadi janda. Janda menyala. Tidak takut jadi janda. Daripada disakitin terus ya. Terjadi KDRT, perselingkuhan, cerai nggak ada urusannya. Jadi janda nggak apa-apa, janda laku. Ya. Makanya Bill Gates itu bosnya Microsoft. Orang terkaya di dunia ya, 2000 berapa kekayaan, 2000 triliun. Nomor 1 Elon Musk. Di Amerika tuh orang terkaya tuh orang Amerika ya. Di Malaysia orang Malaysia, di India orang India. Di mana negara orang terkaya pribumi? Indonesia, Cina. Ada yang aneh di sini. Satu lagi. Saya dapat berita kemarin A1 ya, A1 Prabowo itu katanya 22 kali stroke. Penyembuhan dari 2 kali stroke. Yang ngomong dokter pribadinya dari Semarang. Makanya Trisno dengan Purnawirawan TNI itu mendesak MPR untuk menurunkan Gibran. Karena ya pasti Trisno punya data dong, nggak mungkin nggak punya data sih Trisno ya. Supaya nanti kalau Prabowo berhalangan tetap, Gibran naik jadi presiden, nah itu dihalangi sama Trisno. Nah rakyat harus mendukung ini. Masa kita dipimpin sama Fufu Fafa itu? Nah ini rakyat harus mendukung. Ya Prabowo juga pengen banget jadi presiden gitu. Bentar aja deh nggak apa-apa gitu. Nah supaya nanti yang jadi wakil ya itu belum diputuskan oleh MPR. Kayaknya Anies Baswedan, syukur ya nanti kalau Prabowo berhalangan Anies naik jadi
presiden, kan jadi juga pemenang pemilu kan. Itu yang saya dengar berita Rabu kemarin ya, dari dokter Semarang, dokter ke presiden lah, dari Semarang. Saya nggak tahu kenapa dibocorin. Mungkin dia bingung dia mau bocorin nama siapa. Sebenarnya kan tuh rahasia ya. Dokter itu ada rahasianya. Makanya kalau curhat, kalau kita umat Islam ya, kepada Allah, curhat kepada Allah. Jangan kepada manusia dibocorin nanti. Iya. Kalau ibu-ibu boleh kepada suami ya. Nggak mungkin dibocorin bu, didengerin aja enggak. Nggak mungkin suami bocorin, denger aja enggak deh. Pak saya curhat, ya dia main HP nih. Udah berusaha mulut istri. Dengar nggak tadi ngomong apa Pak? Tadi emang ngomong apa? Nggak mungkin dibocorin Pak, didengerin aja enggak ya. Ya. Nah, Bill Gates membuat vaksin yang tujuannya untuk mengurangi depopulasi. Ini benar nih, saya dari data itu saya mengiyakan Bill Gates. Makanya saya mungkin banyak sekarang, orang yang susah punya anak. Saya alhamdulillah anak saya nggak pernah divaksin. Vaksin apapun nggak pernah anak saya. Sekolahnya sekarang jangan divaksin anak saya. Alhamdulillah sekolah sekarang sudah terbuka ya. Seperti Taruna itu dia WA, Pak ada vaksin di sekolah, anaknya mau divaksin nggak? Nggak usah tuh. Orang sehat mau divaksin. Saya curiga dengan vaksin-vaksin itu, curiga aja loh. Untuk mengurangi depopularisasi. Makanya banyak sekarang orang-orang yang menikah sulit punya anak ya. Nah, lalu di Jawa Barat muncul lagi gerakan si Dedi Mulyadi KDM, supaya orang yang dapat bansos vasektomi KB untuk laki-laki. Nah, ini apa lagi nih gue bilang, supaya tidak terjadi kehamilan. Ini kan MUI sudah mengeluarkan fatwa haram. Ya Ustadz siapa itu yang dari MUI? Haram, jangan ambil bansos ya. Nggak boleh vasektomi. Nah ini menunjukkan ya, KDM itu ngaco itu bapaknya. Mendukung program non kelahiran. Memang kalau suku yang paling banyak di Indonesia ini suku Jawa ya. Jawa tuh di mana-mana ada ya. Kalau nggak percaya coba aja main ke Malaysia, ada orang Jawa di sana. Bahasa Jawa deh. Main ke Brunei, ada orang Jawa sana. Yang kedua suku Sunda ya, yang paling banyak di Indonesia. Nah, inilah yang berusaha dihilangkan oleh Bill Gates. Makanya ditawarkan vaksin TBC. TBC itu batuk ya. Kalau bapak yang sudah tua-tua, yang sudah punya anak besar, nggak apa-apa vaksin. Tapi yang mudah-mudahan jangan deh. Kalau saya himbau ya, jangan mau vaksin. Dikasih duit berapapun nggak usah. Dan percobaannya di Indonesia, kata Bill Gates. Prabowo menerima lagi. Udah kalau lu terima, berarti yang pertama lu vaksin sekitar istana aja gue bilang. Anggota MPR, DPR, istana itu duluan, jangan rakyat duluan. Emang rakyat percobaan apa gue bilang? Ya, lu duluan divaksin. Berapa? 3.000. Selesai 3.000 di Jakarta selesai. Nah ini kecurigaan saya terhadap vaksin-vaksin. Bill Gates itu bukan ahli kesehatan. Dia kuliahnya nggak kelar ya. Dia bukan farmasi, apoteker bukan. Nah, kan sama curiga itu. Dia tuh ahli IT. Ahli IT.
Jadi ngapain dia jualan vaksin gitu? Kalau mau cari duit, dia kan sudah punya Microsoft. Itu aja dia kembangkan. Ngapain lagi jualan vaksin gitu? Kalau pengen nyari duit ya, kayaknya biar nambah gitu. Nah, jadi bentar lagi saya curiga ya, ada kasus di Indonesia TBC akut, biar pada vaksin. Lalu dilepasin di udara itu racun, biar orang pada batuk-batuk. Wah TBC ini gitu. Akhirnya divaksin. Nah, itu kelakuannya Bill Gates. Ya, nah itu kita harus waspada ya. Sebab ini berdasarkan data ilmiah, bukan sekedar ngomong ya. Karena umat Islam 2030 dinyatakan mayoritas. Karena jumlah kelahiran di Eropa menurun sekali. Kenapa enggak lu benerin orang menikah aja? Kenapa yang lu serang Islam gitu? Parah lu Bill Gates. Padahal mantunya Muslim itu, orang Pakistan mantunya. Anak perempuan Bill Gates menikah dengan pemuda dari Pakistan, Muslim. Sudah nikah. Kenapa anak lu aja lu suntik gitu? Kenapa orang lain lu suntik gitu? Ya, itu berita terbaru yang saya dengar. Inna a'tainakal kautsar, sudah banyak nikmat yang saya berikan kepadamu ya Muhammad, nikmat kesehatan, nikmat istri, nikmat ini, nikmat itu, banyak banget dah. Gak usah mikirin anak, gak punya anak juga gak apa-apa gitu. Gak punya anak juga gak apa-apa. Ngapain lu mikir anak? Orang nikah aja gak wajib loh. Nabi Yahya tidak menikah, Nabi Idris tidak menikah, Nabi Isa tidak menikah, biasa aja gak nikah. Untung lu nikah istri 9 ya Rasulullah, kata Allah. Jadi sudah banyak nikmat saya berikan kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah, kalau diterjemahkan sholat ya, li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Jadi korban itu hukumnya mengikuti sholat. Wanhar, menurut Abu Hanifah, berkorban itu wajib, hukumnya wajib berkorban. Kan cuma 3 juta per tahun. Karena sholli ini sholat diterjemahkan. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kepada Allah dan berkorbanlah. Karena sholat wajib, berkorban juga wajib. Wanhar, dan berkorbanlah. Tapi ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah menerjemahkan ini doa. Maka berdoalah kepada Allah dan berkorbanlah. Doa, sholli itu artinya doa ya. Nah, Imam Syafi'i menerjemahkan doa. Nah, doa itu kan gak wajib. Nah, wanhar dan berkorbanlah juga tidak wajib. Jadi kita yang berkorban syukur ya. Saya tiap tahun saya usahakan selalu berkorban. Caranya nabung, Pak. Nabung. Tiap hari 100 nanti sebulan 3 juta kurang sedikit, kali 10 bulan 30 10.000 sehari, 10.000 ya, 10.000 ya, 10.000 sehari, 300.000 sebulan, kali 10 3 juta, nyampe Pak. Ya 10.000 sehari. Nanti 5 bulan bongkar lagi. Kalau pengen, banyak loh Pak, orang-orang pemulung-pemulung itu yang pengen kurban, dia nabung loh. Saya tuh dari dulu memang pakai sistem nabung saya Pak. Misalnya memasukkan anak ke pondok kan 20 juta gila. Mahal bener belum? Ya saya nabung. Per bulan berapa itu. Nanti terkumpul misalnya 17 juta ya selama 2 tahun. Nah, saya tinggal nambah 1 juta aja. Nah, ini sistem nabung Pak ya. Banyak di Jakarta tuh banyak. Inna syani'aka huwal abtar,
sesungguhnya orang-orang yang menghinamu itu mereka lah yang abtar. Abu Lahab tidak punya keturunan dari Utbah wa Utaibah, anaknya kembar Utbah wa Utaibah. Itu dulu menikahi putri Rasulullah, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Begitu Rasulullah jadi nabi, diceraiin sama Utbah wa Utaibah. Balik lo sama bapak lo ya. Rasulullah sedih, ya sedih dong, anak perempuannya dicerai hidup ya. Rasulullah masih hidup. Nah makanya Utsman bin Affan menikahi kedua putri Rasulullah, Zunnurain, digelar dengan Zunnurain. Waktu perang Badar, Utsman gak ikut karena Ruqayyah sakit pada saat itu, yang akhirnya meninggal ya. Jadi hukum kurban adalah sunnah muakkadah dalam 3 mazhab, kecuali Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Makanya kalau kita punya teman yang bermazhab Abu Hanifah, mereka wajib berkurban. Ya. Karena cuma setahun sekali gitu. Boleh nggak saya mewajibkan untuk diri saya? Silakan, ada masalah. Mewajibkan yang sunnah itu boleh, tapi untuk diri sendiri, tidak untuk orang lain. Misalnya saya mewajibkan diri saya tahajud, silakan. Rasulullah, perbuatan yang sunnah bagi kita, bagi Rasulullah wajib. Sholat malam wajib, puasa Senin Kamis wajib bagi Rasulullah. Bagi kita sunnah, bagi Rasulullah wajib. Boleh nggak kita mewajibkan yang sunnah? Boleh, untuk diri sendiri, tapi bukan untuk orang lain. Pakai cadar sunnah gitu ya. Pakai cadar itu kan sunnah, kecuali Imam Hanabilah mengatakan wajib. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalau seandainya pakai cadar itu wajib, Allah pasti mewajibkan dong ketika perbuatan wajib. Ketika haji, nggak boleh nutup wajah ketika haji. Nggak boleh. Nah, kalau tarjih menggunakan dalil lita'arafu. Inna ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, untuk saling mengenal. Kalau wajah ketutupan gimana kenal? Menurut tarjih, ya Allah itu dalil tarjih, jalin aja. Makanya Muhammadiyah tidak pakai cadar. Tapi ada juga sekolah Muhammadiyah pakai cadar di Wonosari, saya pernah datang ya. Nama sekolahnya apa ya? Lupa saya. Itu pakai cadar itu. Murid perempuannya pakai cadar. Nggak ada masalah, biar aja pakai cadar nggak pakai cadar. Orang yang mempermasalahkan yang saya persoalkan, ngapain permasalahan sesuatu yang sunnah aja, ribut aja dulu. Dulu rektor UIN, Profesor nah itu saya kritik itu ketika dia mengatakan orang pakai cadar itu radikal. Nah saya bilang lu setan, gue bilang, karena setan yang mengambil keputusan tanpa penelitian. Ketika setan mengatakan bahwa api lebih bagus daripada tanah, dia lebih mulia daripada Nabi Adam, nah itu setan. Lu ngatain orang pakai cadar radikal, punya data nggak? Gue bilang, pernah nggak lu lihat orang pakai cadar mukulin tukang bakso? Nggak pernah tuh. Mukulin tukang ojek nggak pernah. Nggak ada datanya nih. Ngapain lu katakan radikal? Siapa namanya? Yudian. Sekarang dia jadi ketua PPIP ya, yang mengusulkan yang pakai jilbab di paskibraka itu dibuka aja. Itu Yudian ya, orangnya liberal dengan alasan keseragaman. Kalau lu pengen seragam, kenapa nggak semuanya jilbabin aja bro? Mau Kristen mau kagak, jilbabin aja bro, biar seragam. Kalau memang intinya keseragaman bro. Sebab lebih banyak pakai jilbab daripada nggak pakai jilbab. Kenapa jilbab suruh buka gitu? Suruh aja nggak pakai jilbab biar seragam semuanya gitu. Kan cakep gitu. Nah itulah penyakitnya ideal itu. Hewan kurban adalah yang sudah ditentukan oleh Allah. Unta, sapi, kambing, kurbannya sama dengan haji, Pak ya. Karena waktunya bersamaan,
Idul Adha, haji ya sama. Kalau haji kan wajib, kalau kurban sunnah. Cuma di Saudi tetap orang berkorban, Pak, boleh berkorban, boleh. Tapi tidak ada sholat Idul Adha di Saudi. Sholat Idul Adha nggak ada ketika haji. Diganti dengan lempar jumrah. Unta, sapi dan kambing. Ayam boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun seharga kambing ayam. Beli ayam 3 juta itu loh. Kan satu kandang itu. Itu korban. Nggak boleh. Karena bukan hewan kurban. Pada saat itu 10 hari hari tasyrik 10 Zulhijjah 11, 12, 13 tidak ada amaliyah yang paling dicintai Allah kecuali nyembelih. Jangan dibantah lagi ya. Kata Ulil, ngapain umat Islam nyembelih hewan gitu. Mendingan duitnya untuk beasiswa. Woi, saya bilang ini syariah, jangan lu bantah. Allah sendiri mengatakan pada kita bahwa pada hari 10, 12, 13 itu tidak ada ibadah yang paling dicintai Allah kecuali nyembelih. Itu ibadah. Apa yang dipersoalkan ibadah? Beasiswa mah nanti urusan lain lagi gitu loh. Nah ini namanya orang liberal ya, selalu mempersoalkan tentang syariah. Makanya Ulil itu nggak tobat-tobat bagi saya. Jadi nyembelih hewan dibagikan kepada masyarakat itu. Ya setahun sekali lah makan daging ya. Bikin rendang apa segala macam gitu. Gulai putih yang saya sukai. Pokoknya 3 hari itu tensi naik dah. Makan daging terus ya. Boleh berkorban kambing untuk satu keluarga. Nah disinilah bolehnya berkorban untuk orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati boleh nggak dikorbankan? Boleh kalau dia berwasiat. Nah kalau bapak metong mati. Kalau bapak sudah nggak ada, bapak dikorbankan tiap tahun ya. Ambil duitnya dari uang pensiun ibumu gitu. Nah itu boleh kita korbankan. Daftar ke Masjid Baitur Rahman, nih bapak saya Abdullah berwasiat. Wasiat wajib dilaksanakan oleh keturunannya. Kalau tidak berwasiat tidak boleh menurut ulama. Hanya boleh disebutkan dalam niat. Waktu penyembelihannya kita datang tuh. Nah kita niat di sana. Kurban ini saya persembahkan untuk saya, atas nama saya, istri saya, anak saya, bapak saya yang sudah meninggal. Itu boleh. Disebutkan dalam niat itu boleh. Ya. Jadi pahala Allah pun luas itu. Nyampe insya Allah. Makanya kebanyakan seperti dekat Nurul Asri itu ada yayasan Turki itu selalu membagikan kambing itu yang sudah disembelih, yang sudah dikulitin, dipotong-potong, masukkan karung, dibagi. Saya dapat itu karena ada isu katanya kalau dikasih kambing hidup nggak disembelih Pak, dipiara. Karena caranya itu disembelih. Kalau nggak kambingnya orang disembelih. Itu di Wonosari banyak Pak cerita-ceritanya, waktu alam bener apa enggak. Jadi kalau dikasih kambing hidup, sapi hidup malah dipiara gitu. Nggak dipotong, itu kan kasihannya kurban gitu. Dia udah daftar ngumpulin duit, lu piara gitu. Makanya kalau ada proposal masuk ke Baitur Rahman dari Wonosari, kasih daging Pak, jangan dikasih binatang yang masih hidup, nanti dipiara. Nah itu yang dilakukan oleh Yayasan Turki ya, Yayasan Turki Sulaimaniyah, Yayasan Sulaimaniyah di dekat Nurul Asri. Karena Turki itu bermazhab Hanafi Pak, korban wajib. Jadi korbannya banyak.
saya aja dapat satu karung isinya kambing. Wah, keren gue bilang. Tapi saya kasih lagi ke orang. Saya juga udah enak makan daging kambing. Ya, itu yang keberapa tadi? Ketiga ya. Hadis Ummu Salamah, jika masuk tanggal 1 Zulhijjah dan salah seorang kalian ingin berkurban, makanya dia tidak mencukur dan memotong kukunya. Kuku hewan, enggak, kuku lu. Hewan memang punya kuku apa itu? Kalau kuku juga enggak panjang-panjang amat. Karena ini masalah syahadah, Pak, kesaksian. Jadi nanti di akhirat lebih datang ya hewan itu dengan tanduk-tanduknya membela sahibul korban nanti di akhirat. Misalnya kambingnya, tanya malaikat, kambing itu keluar pakai tanduk, ditanduk malaikat. Kalau khayalan saya, ini apa yang ditanyain gitu. Oke. Pembagian daging kurban yang afdal adalah dikonsumsi sepertiga untuk sahibul korban. Inilah yang boleh diminta oleh panitia korban untuk masak-masak, Pak. Jadi tidak boleh panitia korban ngambil dari hewan korban sebelum dibagi, itu nggak boleh. Aku ndaseyo itu kan jaga itu sering begitu. Aku ndaseyo, aku sikile yo nggak boleh. Aku kulitnya yo nggak boleh. Seluruh pembagian hewan kurban itu dibagi kepada masyarakat. Kalau panitia pengen masak-masak, biasanya Indonesia tuh kalau nggak masak kan nggak seru tuh. Ibu-ibu pada datang gitu, ini sebawang. Ambillah yang sepertiga sahibul korban. Biasanya yang korban itu kayak udah tua-tua, yang nggak makan daging lagi. Gua nggak ada, ambil aja deh. Nah, jarang yang muda. Ya. Karena hidup itu memang seperti itu, Pak. Hidup di dunia itu memang begitu. Waktu muda kita sehat, makan apa aja boleh, duit nggak ada. Waktu sudah tua, duit ada, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ya begitulah kehidupan, mudah-mudahan. Ya. Waktu muda ya bebas makan apapun, duit nggak ada. Cuma makan angkringan. Ya. Waktu udah tua, duit ada, anak udah selesai, nggak boleh makan ini, makan itu. Ya itulah kehidupan. Makanya yang banyak korban itu adalah yang tua-tua. Nah, waktu rapat panitia terakhir kan memang sahibul korban itu. Nah, disitulah disampaikan, Pak, Bapak ngambil nggak sepertiganya? Nggak usah, ambil aja deh. Nah, itu diambil sama panitia yang sepertiga. Nah, itu boleh dimasak apa-apa. Intinya izin nembung sama sahibul korban. Begitu juga kulitnya, Pak. Pak, kulitnya kami, pokoknya ngomong ya, kulitnya kami olah, kami jual lagi, nanti dibelikan daging, nggak boleh. Ya, silakan, kata sahibul korban. Siapa yang mau makan kulit? Boleh. Jadi isinya nembung ya. Yang 2/3 bagi masyarakat. Jadi sahibul korban dapat 1/3 daging. Bagaimana kalau 7 sapi, yang 1 bukan untuk korban, boleh nggak? Boleh. Tapi dia tidak dapat pahala korban. Misalnya yang 1 itu pengen dagingnya toktil, daripada beli di pasar belum tentu higienis, mendingan korban. Sapinya hewannya sehat, disembelih dengan cara Islami ya. Makanya boleh nggak daging korban dijual lagi? Misalnya, yang penting sudah dibagi, Pak. Afdalnya dimakan, karena waktu itu tidak ada yang boleh makan kecuali daging, Pak. Nggak boleh 3 hari itu makan sumur jengkol, nggak boleh, harus daging. Darah tinggi dahulu. Tapi boleh dijual kalau memang yang mendapatkan daging itu nggak butuh daging, boleh. Di Istiqlal begitu, Pak. Di Istiqlal itu kan penyembelihan mulai jam 1. Jam 1 sudah nyembelih. Julaiha itu juru sembelih halal itu di Jogja ya. Habis subuh dibagikan kepada para pemulung-pemulung.
dapat 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Di seberang Istiqlal itu sudah banyak penjual daging yang jejer nunggu orang jual ke dia. Sebab pemulung itu dia nggak keuntungan, dia nggak punya dapur, masak pakai apa itu. Mendingan dia jual dengan setengah harga. Kalau sekarang daging 120 per kilo, dia jual 60 per kilo. Nah 2 kilo kan dapat 120. Dia butuh duit daripada butuh daging. Itu banyak tuh di Istiqlal. Tukang daging juga diuntungkan, dapat daging seger gitu. Harganya setengah. Bisa untung dia. Nah itu dibolehkan. Tapi afdolnya dimakan, dikonsumsi afdolnya kurban. Penyembelihan, perhatikan juga ya, penyembelihan hewan kurban. Pastikan hewan itu hanya mati dengan sembelihan. Mati dengan sembelihan, tidak boleh pakai cara lain, ditusuklah, dipotonglah palanya, nggak boleh. Sering ya, dulu tahun-tahun 2000-an berapa itu sering itu saya lihat. Kambingnya masih gerak-gerak, palanya dipotong. Itu kata Rasulullah bangkai itu. Kullu lahmin, kan yang diambil yukhadhu mina hayy, dari hewan yang masih hidup, fahuwa maitah kata Rasulullah, bangkai. Jadi kalau ayam masih hidup gitu ya, kan ayam itu kalau kita sembelih dia ngelepar-ngelepar dulu Pak, mengeluarkan darah dari tubuhnya, kan ngelepar-ngelepar dulu dia. Nah setelah dia diam, baru kita olah kambing. Mentok disembelih, berdiri lagi dia. Terbang. Malah terbang lagi dia. Mungkin dia melihat pemandangan alam terakhir lagi. Hilang. Terbang hilang. Saya pernah lihat video, kayaknya di India kejadiannya. Setelah sapi disembelih, berdiri lagi Pak. Wah, agak berdirinya. Akhirnya Pak Hajinya saya lihat waktu itu di video itu, nggak ada di sini. Nggak ada di HP satu lagi ya. Disembelih lagi, ini udah salah ini. 2 kali disembelih, berdiri lagi Pak sapinya. Gagah benar itu. Sampai 3 kali. Pak Hajinya juga semangat nyembelih lagi. Itu nggak boleh. Cukup 1 sembelihan, mati kok nggak mungkin nggak mati. Ya itu mungkin ketahanan dia kali ya. Mungkin pernah belajar di Banten kan itu. Biarin aja. Ya mau ngapa, pokoknya kalau udah disembelih itu pasti mati. Nggak mungkin dia hidup seperti biasa lagi. Tunggu aja. Dan jangan dimatikan dengan cara yang lain. Ditusuklah pakai tombak perutnya. Lama bener lu matinya itu, ditusuk ditabrak pakai mobil, tabrak aja udah wah. Nggak boleh. Nah, tolong nanya, kalau cara melihat hewan itu sudah mati apa belum, ada 3 cara. 1, jarum pentul ditusukkan ke kukunya, ke jarinya, tusuk itu kalau dia masih hidup masih diinjak, sebab sensitif ya. Bagian kaki itu sensitif di jari. Kita juga kayaknya. Yang kedua, ekor sapi dipindahin, ekornya diangkat dipindahin. Kalau dia masih hidup biasanya masih melawan itu. Diginikan, ekornya masih pengen ke sono. Yang ketiga, lihat matanya. Mata hewan kalau sudah mati buram biasanya, buram. Nah setelah yakin mati beneran dengan sembelihan, baru boleh diolah. Kulitnya dikelupasin, dagingnya diambil. Karena para jagal-jagal dulu itu kebanyakan yang nggak sholat. Nah itu repotnya kita. Kagak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, jadi jagal gitu. Nah itu nggak tahu yang begitu-gituan. Pokoknya hewan kalau udah sembelih mati deh. Kalau nggak mati dipotong palingnya. Itu sering saya perhatikan. Jagal-jagal di setiap masjid. Nah syukurlah Ustaz Nano bikin sekarang namanya Julaiha. Subaidah apa Julaiha? Julaiha. Subaidah.
Zubaidah, Juleha, jurus sampai halal. Nah itu sudah aman-aman. Dan hampir setiap kurban ini beliau bikin pelatihan sana. Jadi nyembelih itu ada ilmunya Pak. Saya nggak bisa nyembelih. Saya nyembelih ayam itu berani saya, tapi kalau kambing belum berani saya. Jadi satu kali set itu bisa. Jadi landep ya, apa? Bolongnya itu landep benar itu. Begini kan, megangnya aja gini Pak. Set, sekali set itu lehernya putus. Bukan berkali-kali itu. Pernah kejadian di Bantul ya, orang nyembelih sapi, sapi ini belum mati, dia udah mati duluan. Pernah Pak? Ada videonya? Enggak, jantung. Habis nyembelih ke belakang mundur-mundur jatuh, meninggal. Sapinya belum mati, dia udah mati duluan. Ya gimana lah itu? Ternyata jantung, bukan ketendang jantung. Kalau yang sapi-sapi ngamuk itu biasa ya. Panitia tidak boleh mengambil daging hewan kurban sebelum dibagi. Untuk alasan masak-masak bisa dibeli dengan uang kas atau bisa juga minta bagian sahibul kurban. Kalau pengen masak ya beli daging. Hari itu ada kali ya pagi. Tutup ya karena Idul Adha. Daging lu aja masak. Nah, boleh nggak berhutang untuk kurban? Boleh ya. Disamakan dengan haji. Haji boleh berhutang. Karena hutang ini termasuk bagian ekonomi ya. Semua orang berhutang. Semua orang. Ya kesimpulannya begitu ya. Semua negara juga punya hutang. Hutang riba. Kayaknya Indonesia kalau menurut saya cocok dulu kerajaan daripada republik. Sebuah negara yang punya sumber daya alam yang bagus cocok kerajaan. Angkat aja dulu siapa jadi raja ya? Soekarno jadi raja, anaknya jadi perdana menteri, nggak apa-apa. Itu makmur Pak saya lihat. Jadi negara kerajaan itu makmur, Brunei makmur, Malaysia makmur. Gitu. Padahal mereka nggak punya sumber daya alam. Indonesia sumber daya alamnya luar biasa. Makanya terjadi dikuasai sama asing. Siapa meninggal? Oh. Pak Budi Nurastowo, Majlis Tabligh Pimpinan Pusat. Oh, yang dari bukan. Oh, tapi siapa yang ada? Jadi boleh berutang untuk korban ya. Nah, kita berkorban di tempat domisili kita atau di perantauan. Misalnya saya kan dari Sumatera, merantau ke Jogja. Saya lebih baik berkorban di Sumatera atau di Jogja. Jawabannya adalah di tempat kita berdomisili lebih afdal ya, karena kita bergaul dengan masyarakat. Kalau bisa sih dua-duanya gitu. Sini juga, sono juga gitu. Karena para pendatang ya, saya di Jogja. Menjual daging korban mereka. Pembagian korban, daging korban ke non muslim boleh membagikan selama dengan catatan ya, ada syaratnya, selama umat Islam di daerah tersebut sudah dapat semua, boleh dibagikan ke non muslim.
ini daging kurban, saya non muslim apa ada makan aja ya. Sebab daging kurban ini itu nggak ada kaya nggak ada miskin Pak, mau kaya mau miskin tetap berkurban, tetap mendapatkan hak kurban. Ya, jadi semua yang sudah terdaftar di masjid, nah itu dibagikan daging kurban, mau kaya mau miskin nggak urusan. Ya, mau muslim non muslim tetap dikasih sebagai bentuk dakwah kita kepada mereka. Nah ya ini pembagian ke non muslim. Kalau di Saudi itu dimasukkan kaleng Pak, kaleng dan bisa bertahan 1 tahun. Hewannya disembelih pas hari tasyrik, tapi dagingnya dimasukkan kaleng bertahan 1 tahun, dikirim ke daerah-daerah konflik biasanya. Di Afrika Tengah itu kan banyak daerah konflik. Nigeria itu kan banyak muslim. Afrika Tengah, Afrika Utara sama Afrika Tengah. Kalau Afrika Selatan banyak Kristennya memang. Dulu pembuangan Inggris, waktu Inggris menjajah kan sering dibuang ke sono. Afrika Selatan, Afrika Tengah. Nah sering disampaikan oleh Saudi ke daerah-daerah konflik biasanya. Misalnya seperti Palestina ya, sekarang mengalami kelaparan karena blokade sama Israel. Tapi kemarin Cina bisa masuk loh, hebat Cina. Ya kalau lu macam-macam sama Cina, lu coba aja berani sama Cina. Cina mengirimkan bantuan kemarin, blokade Israel itu dilewatin aja, cuek aja Cina. Nggak ada diplomasi katanya. Ini kemanusiaan. Jadi Cina memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina Gaza. Nah, kalau Indonesia kan lewat Israel dulu nih, diizinkan masuk enggak gitu. Hanya diblokade sama Israel. Cina enggak. Pesawat tempur nih, pesawat tempur dia pakai nganterin bantuan. Pesawat biasa sipil dikawal sama pesawat tempur. Cina canggih teknologinya. Dia lewatin aja blokade Israel itu. Lalu dia berikan bantuan kepada penduduk Gaza, itu Cina. Bagus Cina ini. Negara komunis ya. Negara komunis. Oke, waktu kita sudah akhir. Jadi kepada non muslim boleh diberikan bagi korban yang selamat, yang muslim sudah terpenuhi. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.